Hai, namaku Rahel, diterima sebagai salah satu mahasiswa di sebuah universitas. Pasti kalian ngalamin yang namanya ospek. Aku juga dulu ngalamin yang namanya ospek. Dan ospeknya tuh menurut aku gak masuk akal banget. Bayangin, jam 4 pagi udah harus bangun, terus berangkat ke kampus, itu sudah harus kumpul sekitar jam 5. Nah, jam 5 sampai jam 7 kami harus berdiri di lapangan sepak bola, dilanjut senam, habis itu kegiatan-kegiatan ya seperti itulah, dibentak-bentak, disuruh ngapain kek. Pokoknya intinya full seharian kalian akan dikerjain. Dan itu tuh hanya dikasih batas waktu istirahat 15 menit, itu pun cuma sekali di waktu siang. Seperti halnya dulu aku ngalamin ospek, itu dari hari Senin sampai hari Jumat harus begitu terus, gak selesai-selesai. Dan biasanya itu di akhir acara, di hari itu kita akan dikasih tugas yang buat aku gak masuk akal banget. Misalnya nih, di zaman segitu namanya uang koin 25 rupiah itu sudah gak ada, hampir gak ada lah, jarang banget ditemuin. Dan mana ada sih harga barang yang segitu. Misal harga barang 625 rupiah, gak ada waktu itu tuh, udah gak ada. Paling ya dibulatin jadi 600 kayak, atau 650 itu masih ada waktu itu ya. Nah, kita disuruh cari koin 25 rupiah dan mereka gak mau tahu, pokoknya besok sudah harus ada itu koinnya. Jadi ya udah, selesai acara ospek, sorenya kita mandi, terus cuci pakaian. Karena kita anak kos kan, kita cuci pakaian sendiri ya. Kita cuci pakaian, terus mulai deh hunting, entah ke toko-toko, nanyain satu persatu, ke pasar-pasar. Waktu itu memang masih ada pasar yang terbuka, tapi biasanya jual-jual kayak jual bunga untuk orang melayat, kayak gitu-gitulah. Oke, aku sekarang masuk ke inti ceritanya ya. Di hari terakhir, karena mungkin kalkulasi dari hari pertama ya, capek, kurang istirahat, dan kurang makan juga sih. Di hari Jumat itu sebenarnya dari pagi aku udah ngerasa kayak pusing, kayak mual gitu loh. Mungkin masuk angin ya, cuman karena di kosan aku itu gak ada yang bisa aku mintain tolong gitu untuk ngerokin. Ya gak enak juga sih kalau dikerokin sama temen gitu kan. Ya mau gak mau aku biarin gitu aja, bahkan aku gak minum obat. Nah, di pagi itu pada saat sebelum senam pagi, jadi tiap pagi itu kan ada senam paginya juga kan. Aku berdiri di lapangan tuh udah mulai agak gak enak, udah mulai pusing banget kepala itu. Nah, sampai akhirnya aku mungkin udah saking gak kuat lagi, udah gelap aja gitu. Tiba-tiba pingsan. Bangun-bangun tuh aku ngeliat aku ada di kayak sebuah ruangan gitu yang ada kayak kursi. Kayak kursi kayak kursi periksa dokter gitulah. Nah itu, terus aku lihat di ruangan itu juga ada beberapa tas ransel gitu kan. Sama ada beberapa kotak, kayak kotak makanan gitu. Ya aku sih cuman ngebatin ya saat itu, oh mungkin ini kayak klinik darurat gitu kan. Jadi memang di kampusku itu nggak ada yang namanya unit kesehatan di dalam area kampusnya, itu nggak ada pada saat itu. Atau mungkin ini memang sengaja dibuat ya kayak jaga-jaga kalau ada yang pingsan kayak aku, atau ada yang sakit gitu kan, butuh istirahat. Atau karena aku ngelihat ada beberapa kotak makanan gitu, oh paling ini kotak makanan panitia gitu kan.
Jadi mereka juga istirahat makannya di sini. Dan aku lihat jam tanganku. Waktu itu sekitar jam berapa ya? Jam 9:30-an lah, berarti kan masih pagi banget kan. Ya udahlah, pikirku lumayan nih hari terakhir aku bisa tiduran aja di sini. Di kota itu memang suasananya sejuk ya. Jadi ya walaupun nggak ada kipas, nggak ada AC gitu, lumayan dingin sih saat itu. Jadi ya aku putusin untuk ya udahlah tiduran aja lah. Nah nggak berapa lama tiba-tiba ada nih seorang cewek, kayaknya sih panitia karena dia nggak pakai seragam. Dia itu pakai baju kotak-kotak, kayak baju kotak-kotak flanel gitu kan, warna ada biru, ada merah, ada putih gitu, campuran warna itu. Terus celana jeans robek di lutut, rambutnya sebahu dikuncir gitu kan. Dia tiba-tiba masuk aja gitu ke ruang tempat aku istirahat. Terus dia kayak cek kening, jadi periksa kayak suhu tubuh gitu. Nah terus abis itu aku kan posisinya pada saat itu kan masih duduk di kasurnya. Terus aku badannya ditidurin gitu kan sama dia, disuruh istirahat gitu. Terus selimutku dirapiin. Habis itu udah dia pergi gitu aja, nggak ada omongan, nggak ada apa-apa. Nah aku jelas bingung kan, ini orang ngapain ya? Masa cuma ngecek-ngecek gitu, bukannya nanya kondisi kamu gimana, masih pusing nggak atau butuh obat apa gitu? Enggak sama sekali. Ya udah aku diem aja kan. Dah aku merenung gitu, mau ngapain ya gitu. Saat aku mikir, apa aku pulang aja ya? Iyalah, mending aku alasan pulang aja, aku mau istirahat di kosan aja boleh gak ya kira-kira gitu. Tiba-tiba, itu panitia yang cewek tadi, yang aku ceritain, itu masuk lagi. Dia masuk lagi, terus dia pegang keningku, terus dia pegang pundakku kayak orang nidurin gitu loh. Kayak orang ngebaringin orang yang lagi duduk, padahal aku tuh nggak duduk, aku udah berbaring. Dia pegang pundakku, terus dia rapiin selimut yang selimut tuh dari tadi tuh nggak aku apa-apain gitu. Bahkan aku kan nggak gerak sama sekali kan. Baru beberapa menit aku tuh mikir mau pulang, dia masuk terus melakukan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Dan terus dia nggak ngomong apa-apa. Abis itu selesai dia ngerapiin selimut yang seharusnya nggak perlu dirapiin, dia keluar gitu aja. Ini kenapa ya si kakak ini ya? Aneh, maksudnya apa yang dia lakuin gitu loh. Aku sempat terdiam gitu. Oke. Ya udahlah gitu. Mungkin gabut kali dia ngelakuin hal yang sama gitu kan. Udah tuh aku coba bareng dulu aja. Kalau misalnya aku ngomong ke panitia aku minta pulang, wah jangan-jangan ntar disangkain aku bohong gitu kan, sakitnya tuh bohongan. Walaupun kalau misalnya dicek suhu tubuhku memang lumayan panas gitu, lumayan tinggi pada saat itu. Di saat aku ragu mikir ngomong gak ya sama panitia kalau aku bisa pulang, maksudku mendingan tidur di kos gitu, enak, lebih tenang gitu kan. Aku dengar ada langkah kaki gitu. Langkah kaki yang langkah kaki orang jalan gitu kan, pakai sepatu. Otomatis aku buka mata dan ternyata si kakak yang tadi itu datang lagi dong. Dia datang lagi, dia pegang keningku, pegang pundakku, kayak agak ngedorong gitu ke kasur. Yang seharusnya itu gak perlu dia lakuin karena aku masih dalam posisi yang sama. Dan dia ngebenerin selimut yang sudah rapi nutup badanku. Aneh. Dan dia gak ngomong satu kata pun dia gak ngomong apa-apa. Gak ngomong hey, oi, ya atau apapun, gak. Habis itu dia keluar lagi.
Disitulah aku mulai curiga. Ini kayaknya gak beres deh. Apa aku dikerjain ya? Tapi masa sih aku dikerjain? Bukannya semua panitia ada di luar sana? Oh, enggak lah. Kalau panitia di luar sana kan ini di sini juga banyak barang-barang gitu. Secara ada aku orang asing di sini. Bisa aja aku maling kan? Iya. Ini kakak panitia pasti memang tugasnya buat ngejagain. Di tengah-tengah aku mikir kayak gitu. Si perempuan tadi masuk lagi. Melakukan gerakan yang sama. Dan karena gak tahan, aku ngomong sama dia, Kak, kakak ngapain di sini kak? Aku tuh gak apa-apa gitu, aku gak usah didorong-dorong ke kasur, aku gak usah dibenerin selimutnya. Tapi belum selesai aku ngomong, dia keluar lagi. Aneh bin ajaib. Dan aku pikir, oke, daripada aku kayak orang bego di sini dan ngeliatin dia melakukan gerakan yang sama terus-menerus, akhirnya aku putusin, udahlah, aku nekat lah, aku coba turun dari kasur. Niat aku kan mau keluar kan. Nah, pas aku sampai di luar kamar, aku tuh ngeliat gitu sekeliling. Kok gak ada siapa-siapa gitu. Bahkan aku sempet jalan sampai ke kayaknya sih area kayak pantry gitu kan. Jadi ternyata gedung itu ada pantry-nya, ada beberapa kayak ruangan. Jadi kayak rumah zaman dulu gitu. Beneran persis kayak rumah zaman dulu, cuman ruangan-ruangan yang aku pikir itu adalah kamar itu isinya ya cuman meja, kursi, sama rak buku gitu-gitulah. Aku cari gak ada si kakak yang tadi yang aneh itu. Terus sewaktu aku balik badan mau ke arah pintu depan. Jadi kan posisi kamarku tuh kan memang deket sama pintu depan kan. Nah, waktu aku keluar dari kamar itu otomatis aku kan yang aku lihat pertama kali kan ruangan depan tuh. Ruangan depan yang ada pintu depannya. Itu kan gak ada siapa-siapa, kosong. Terus aku akhirnya jalan ke arah belakang kan nyari si kakak yang tadi. Itu juga gak ada, kosong. Nah begitu aku balik badan, melihat ke pintu depan, entah dari mana, itu tiba-tiba ada sosok perempuan yang aku lihat itu jalan masuk ke dalam kamar yang tadi. Nah loh, itu dari mana datangnya gitu, sedangkan aku tuh gak denger ada pintu dibuka. Kalau misalnya dia dari luar masuk ke dalam, itu otomatis kan pintunya kan dibuka. Dan aku harusnya denger pintu itu dibuka, karena itu pintu kayu. Pintu kayu zaman dulu tuh, ya udah pasti engselnya udah agak bunyi lah, kreak-kreok kayak gitulah. Nah, itu cewek masuk ke dalam kamar, tiba-tiba kayak nongol entah dari mana gitu ya. Aku kan kaget kan, langsung saat itulah aku sadar ini nggak beres. Ini nggak beres dan aku langsung ngerasain kayak merinding seketika. Aku ngerasa aku harus pergi dari situ. Aku langsung lari menuju ke pintu depan. Sewaktu aku buka handle pintunya, ternyata terkunci. Walaupun aku nggak lihat ada kunci nempel di situ, itu nggak bisa dibuka. Aku lihat ke atas, lihat ke bawah tuh nggak ada engsel slot gitu tuh nggak ada sebenarnya. Tapi walaupun aku gerakin handle pintunya itu nggak bisa ngebuka. Udah kan aku terus berusaha gitu sambil aku tarik nggak bisa, aku dorong gitu kan. Nah mungkin karena aku ribut sendiri, tiba-tiba aku ngerasain ada kayak cengkraman tangan gitu di pundakku dari belakang. Dan sewaktu aku noleh, ternyata si kakak yang tadi itu sedang menggangin pundakku. Dan dia narik aku tuh menuju ke kamar lagi. Tapi kali ini tuh mukanya tuh kayak muka orang marah gitu loh, yang matanya melotot gitu. Ya kayak orang marah banget gitu lah. Matanya udah melotot gitu. Dan sekarang aku baru sadar, itu dia kulitnya pucat banget.
banget. Bahkan bibirnya tuh kelihatan pucat gitu, pucat kekuningan gitu loh. Dia narik aku gitu kan, aku kan nggak mau kan. Terus akhirnya tarik-tarikan. Jadi aku narik badanku sendiri, dia narik aku gitu. Nah waktu aku bilang lepasin nggak? Lepasin, aku bilang gitu kan. Masih itu tarik-tarikan kayak gitu. Tiba-tiba sewaktu narik-narik kayak gitu kan, otomatis kan aku fokusnya ke si kakak yang tadi kan. Tiba-tiba ada yang nempok pundakku dari belakang gitu. Dia nempok dari belakang, "Woi, ngapain kamu di sini?" Gituin. Aku noleh ke belakang. Nah ternyata di situ ada kakak panitia, karena aku lihat dari pakaiannya sama dari kalung tagnya gitu kan, ada tulisan namanya gitu kan sama tulisan panitia gitu. Dua cewek dua cowok waktu itu. Dan aku lihat pintu depan tadi yang aku nggak bisa buka itu udah kebuka. Wah, fix nih, dikunci aku dari luar kan, aku pikir kayak gitu. Aku bilang, "Ini loh kak, aku ditarik-tarik," aku bilang kayak gitu kan. "Siapa yang narik-narik kamu?" Digituin nama yang cowok. Ini loh, aku tunjuk gitu. Pas aku lihat ke arah si kakak tadi, ternyata udah nggak ada. Nah, kabur kan, aku bilang, aku cuman ngebatin doang, kabur dia. Mau cuci tangan nih orang nih, aku bilang kayak gitu kan. "Mana ada orang lain di sini selain kamu sendirian di sini, nggak usah ngarang deh," gituin sama si panitia cewek. Terus aku bilang, "Kak beneran kak, walaupun saya sakit saya nggak gila, saya tuh masih waras. Tadi tuh ada kakak panitia, memang dia nggak pakai kalung nama gitu, dia pakai kemeja kotak-kotak bahan flanel gitu yang warnanya biru merah putih, sama celana jeans yang robek di lutut, rambutnya segini kak, pokoknya aku segalanya tuh aku sebutin ciri-cirinya gitu." Dan mereka berempat itu sempat terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, aku bingung antara aku bisa kayaknya tuh ngebusted mereka gitu, ngerti nggak sih, yang kalian nggak bisa bohong lagi, aku bisa sebutin ciri-cirinya beneran kan, aku dikerjain di sini gitu. Atau memang nggak ada panitia itu, hanya ada dua kemungkinan itu aja kan. Terus salah satu dari panitia yang cowok itu bilang gitu ke temennya yang dua tadi yang cewek-cewek itu, "Udah lu ini deh ngurusin makanan buat kita gitu, disiap-siapin kotak makannya, taruh aja di meja sana gitu." Akhirnya mereka pergi kan berdua. Terus panitia cowok yang tadi yang dari tadi berdiri di dekat pintu itu, mereka ngajak aku ke dalam kamar tadi. Terus salah satunya itu bilang, "Enggak, kamu tuh yang tadi kamu alamin tuh kayak gimana sih? Aku pengen tahu," kata dia gitu. Ini akan aku ceritain semuanya gitu, termasuk dia berkali-kali ngecek keningku, ngecek suhuku, terus ngerapiin selimutku, walaupun sebenarnya itu aku nggak ngapa-ngapain di kasur itu, aku cuman diem aja gitu. Terus dia ngelakuin gerakan yang sama berkali-kali, tapi dia nggak ngomong apa-apa, kan aneh gitu. Maksudnya tuh apaan? Kalau memang itu adalah bagian dari ospek, ngerjain mahasiswa baru tuh kayaknya kok keren banget gitu loh. Maksudnya tujuannya apa gitu. Nah, si kakak panitia yang cowok tadi, dia ngeluarin dompetnya gitu kan. Yang aku pikir ngapain coba ngeluarin dompet gitu. Dia ngeluarin dompetnya, terus dia buka dompetnya. Dia ambil, ada foto di situ lah. Foto kayak ya anak-anak Mapala yang ada di gunung mana gitu kan, di belakangnya ada bendera gitu. Terus dia tunjuk salah satu orang yang ada di foto itu. "Bener ini nggak orangnya?" kata dia. Waktu aku lihat,
Aku merinding seketika. Walaupun baju yang dia pakai saat itu tuh nggak sama, tapi itu mukanya dia. Beneran. Karena aku ingat banget karena jarak kita pertama dekat, yang kedua kan pada saat tarik-tarikan badan tadi di depan pintu depan, jaraknya itu kan deket dan aku bisa lihat banget mukanya dia tuh kayak apa gitu. Aku inget banget. Kejadian juga baru berapa menit yang lalu kan. So aku bilang iya ini orangnya. Beneran kan, aku dikerjain kan kak. Jangan kayak gitu dong kak sama mahasiswa baru kak. Kalau aku takut sampai jantungan gimana, aku bilang gitu kan. Nah terus si kakak cowok tadi tuh terus bilang kayak gini, nama kamu Rahel ya? Iya kak. Gini Hel, ini kita nggak lagi ngerjain kamu kok. Toh ini hari terakhir, kamu juga lagi sakit, kita nggak setega itu orangnya. Yang tadi kamu lihat itu mungkin itu adalah pengulangan di masa lalu. Hah? Maksudnya gimana kak? Iya, jadi setahun yang lalu temen aku ini, termasuk aku juga, kita sama-sama menjadi panitia ospek. Sama kejadiannya seperti ini, ospek. Dan dia memang kami tugaskan untuk menjaga tempat ini. Tempat ini tuh kita memang tiap tahun jadikan klinik. Jaga-jaga kalau ada yang sakit kayak kamu sekarang ini. Nah, saat itu ada mahasiswa baru yang dia tuh sepertinya punya epilepsi. Sorry tuh saya, jadi dia kejang-kejang gitu kan. Nah, dibawalah ke klinik ini. Dua panitia yang bawa mahasiswa baru ini kan berusaha untuk ya gimana caranya buat megangin sama nenangin si mahasiswa baru ini kan. Nah terus si panitia cewek yang jaga di klinik itu, ya sebut aja namanya siapa ya, Desi lah ya. Sebut aja namanya Desi gitu. Nah si Desi ini dia memutuskan untuk udah siniin aku naik motor deh, panggil dokter atau gimana lah gitu. Pokoknya cari pertolongan dari orang yang memang ahlinya kan. Akhirnya dipinjemin lah motor sama dia. Udah tuh, setelah itu kok gak balik-balik lagi gitu kan. Ini anak nih kemana gitu. Kalau misalnya beli obat masa selama itu. Kalau misalnya manggil dokter atau siapa kok lama banget gitu. Sedangkan karena paniknya mereka gak ada pikiran buat manggil ambulan gitu loh. Saking paniknya gak ada kepikiran buat manggil ambulan. Udah akhirnya disuruhlah salah satu panitia yang lain buat bantuin kan. Ya singkat cerita itu anak ketolong, dibawa ke rumah sakit. Nah tinggal si Desi ini kok gak ada kabarnya. Sampai pada suatu ketika mereka dapat kabar kalau Desi ini kecelakaan motor. Saking dia panik kali ya, ngebut, ketabrak, meninggal di tempat. Nah, mungkin karena residual energi, kata panitia yang cowok tadi itu, jadi kamu melihat pengulangan apa yang dia lakukan dahulu gitu, karena dia memang bertanggung jawab untuk merawat mahasiswa baru yang sakit. Cuma sebatas itu aja sih. Tapi mau residual energi kek, mau jin kek, mau apa kek, beneran itu bikin bingung, itu bikin speechless, itu bikin merinding sebadan badan. Mungkin nggak kayak penampakan lain yang apa ya, mukanya rusak, keluar darah dari mata atau apa, enggak sih. Tapi saat itu aku
beneran kayak apa ya, kayak merinding aja gitu, yang nggak nyangka gitu. Karena di saat dia megang tanganku, di saat dia megang kening itu, ya memang terasa dingin, tapi kan faktor dari lingkungan sekitar yang memang dingin. Aku aja tanganku saat itu juga dingin, cuman aku nggak nyangka aja gitu loh, karena aku ngerasain banget disentuh sama yang namanya Desi itu. Ya, untuk cerita di ospek segitu dulu. Sebenarnya masih ada kelanjutan di hari berikutnya, tapi kayaknya ini udah kepanjangan dan nggak mau aja sih para warga Sukawati jadi bosan gitu ceritanya kepanjangan, terlalu bertele-tele atau apapun itu. Kita sambung di episode berikutnya ya. Di episode berikutnya aku akan cerita pada saat malam inaugurasi yang dilakukan di Gunung Merbabu. Oke, stay tune, jangan kemana-mana, tetap di podcast ini Do You See What I See. See you when I see you. Dadah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.